yang mempermasalahkan nasab di medsos ya begitu. Nah ini mungkin terakhir gue ngebahas nasab karena gue udah tahu mereka ini orang-orang yang cuma rame di medsos. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, hasil munazarah atau debat kemarin itu ada kesimpulannya ya. Jadi buat kita atau ada orang-orang yang masih rame aja ya, itulah mereka bikin gaduh. Itu orang-orang bikin gaduh. Itu perlu ditandai, ini bisa jadi dalil atau dasar bahwasanya kalau ada orang yang masih mempermasalahkan itulah orang-orang yang pembuat gaduh. Yang kayak kemarin di bikin video mau bubar ya, mereka itu orang-orang yang bikin gaduh. Kenapa? Yang pertama, Kesultanan Banten sudah menginisiasi untuk munazarah, dan sudah ada waktu 25, 26, 27 dikasih waktu, dan itu jauh dari sebelum itu sudah diundang ya. Dan lokasinya di Banten. Dan Imat nggak datang, dan ini sudah ada kesimpulannya ya, sudah ada kesimpulannya. Itu kesimpulan hasil munazarah, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzati anil isbahi wal asbab, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalisatan minasyakki wal istiyab. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بإشراق الأنساب وإكرام الأحساب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتمسكين بأفضل الكتاب. أما بعد فيا أيها الحاضرون المكرمون من العلماء والحبائب وشرفاء والفضلاء وغيرهم رحمكم الله رحمة واسعة في الدنيا والآخرة. Ya. Kalau bacaannya salah, harap maklum. Gua bukan ustadz, bukan ulama, nggak ngajar. Ya. Cuman berusaha belajar baca di mari aja. Oke. Lanjut ya. Sebagaimana telah saudara-saudara saksikan dan dengarkan secara langsung munazarah yang telah berjalan di antara para alim ulama, habaib, dan wakil-wakil Kiai Haji Imaduddin yang menafikan dan mengingkari kesahihan nasab Ba'alawi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir
maka natijahnya atau kesimpulannya atas beberapa dalil yang jelas dan hujjah bayyinah serta hujjah burhan yang qat'i yang telah disampaikan di dalam majelis munazarah tersebut, natijahnya sebagai berikut. Ya, natijah kesimpulan. Ya. 1. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Imam Ahmad al-Muhajir hingga Rasulullah SAW adalah nasab sahih yang diterima. Ini kesimpulan. Ya, jadi yang di Banten kemarin itu ini kesimpulannya. Kalau ada golongan luar yang masih koar-koar, itu pembuat gaduh. Datang kagak, ape kagak, koar-koar. Coba datang, ya kan? Jadi buat para aparat hukum ini juga bisa jadi dalil dari perspektif hukum positif Indonesia. Jadi yang buat gaduh siapa? Yang koar-koar di luar dari natijah ini. Ya kan mereka bilang, oh, ini hukum harus bertindak jelas. Nah ini bertindak jelas. Ayo, hukum bertindak jelas. Jangan ragu. Yang bikin gaduh tangkap, Pak. Gitu. 2. Sesungguhnya natijah kesimpulan yang telah disebutkan di dalam risalah Kiai Haji Imaduddin, yakni Al-Mawahibul Laduniyah dan I'anatul Akhyar, yaitu nasab Ba'alawi dari sisi riwayat adalah terputus dan dari sisi ilmu nasab adalah nasab yang ditolak, maka natijah tersebut rusak yang ditolak dari sisi lafaz, makna, riwayat dan ilmu nasab. Oleh karena itu, maka yang paling layak nama risalah Al-Mawahibul Laduniyah adalah Al-Qumamatul Mubiqah. Al-Qumamatul Mubiqah, sampah yang merusak agama, dunia dan akhirat. Dan nama I'anatul Akhyar adalah Idlalul Akhyar, menyesatkan orang-orang baik. Maka wajib kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjauhi dua risalah tersebut atau membuangnya demi keselamatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memelihara persaudaraan umat Islam. 3. Sesungguhnya imam kita, Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah berkata, seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW dianggap Syiah Rafidhah, maka saksikanlah jin dan manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rafidhah. Ungkapan tersebut bukan berarti Imam Syafi'i adalah Syiah Rafidhah, melainkan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban. Demi mengamalkan kewajiban, siap dengan segala resiko apapun, sekalipun harus difitnah sebagai Syiah Rafidhah. Dan kami menyatakan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan cinta serta harapan meraih syafaat Nabi SAW. Seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW dianggap budak, maka saksikanlah jin dan manusia, sesungguhnya kami ini adalah budak. Artinya di dalam mengamalkan kewajiban cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, siap dengan segala resiko, sekalipun harus difitnah sebagai budak keluarganya Nabi Muhammad SAW. 4. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam adalah nasihat. Para sahabat berkata, untuk siapakah wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pimpinan, dan umumnya kaum muslimin. Hadis sahih. Maka atas dasar hadis sahih ini, kami menyatakan wajib kepada Kiai Haji Imaduddin segera bertobat kepada Allah SWT, dan dialah maha menerima taubat hambanya yang mau bertobat, dan segera kembali kepada akhlak mulia para masyayikh, dan segera mengikuti ulama salafus salih. Wallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna taufiqi wal hidayah wal istiqamah wal salamah wal barakah wal falah wal najah fid dunya wal akhirah, wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natijah ini dibacakan oleh Abuya Kiai Haji Qurtubi Jailani di hadapan para peserta munazarah dan hadirin.
Kesultanan Banten Ahad 10 Safar 1445 Hijriah atau 27 Agustus 2023. Oke, itu kesimpulannya guys. Jadi kalau masih ada orang-orang yang mempermasalahkan nasab di medsos ya begitu. Nah ini mungkin terakhir gue ngebahas nasab karena gue udah tahu mereka ini orang-orang yang cuma rame di medsos. Itulah yang membuat gaduh, ya. Itu yang membuat gaduh. Orang-orang yang cuman udah terbukti berapa kali. Mereka gaduhnya di medsos. Jadi udahlah stop dah ya. Natijahnya sudah ada ya, dan buat aparat penegak hukum ketahuan Pak siapa yang gaduh. Ya ini natijah ini kesimpulan di depan ulama di Kesultanan Banten. Kalau masih ada yang tidak menghormati ini ya itu urusan mereka, dan mudah-mudahan hukum bisa mengambil tindakan yang baik demi amannya Indonesia, persatuan rakyat Indonesia. Masih banyak yang harus lebih diperhatikan di Indonesia ini, masalah korupsi, masalah yang lain, TKA Cina, masih banyak yang perlu diperhatikan, bukan hanya ngurusi ini. Dan ini udah kesimpulan. Kalau udah kesimpulan artinya kesimpulan ya udah kesimpulan. Udah, begitu. Mereka yang masih ramai besok biarin deh, kesian. Orang kalau lagi panik ya begitulah. Orang kalau lagi tenggelam panik, apapun diraih gitu. Mau ranting, mau kayu kecil diraih. Kenapa? Dikira bisa nyelamatin, padahal makin membuat mereka tenggelam. Dah gitu aja ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Semoga nanti jadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.